Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita ketemu lagi di dakwah ilallah lillah, melanjutkan cerita saya dengan guru saya Raden Haji Muhammad Thahir Abdul Hamid Zaid. Pada kesempatan kali ini saya bercerita tentang pertama kali saya dipanggil. Ceritanya, saya mondok tahun 2000-an. Kemudian sekitar tahun 2004 beliau datang dari pondok pesantren. Setelah itu kita tahu bahwa di Bata-Bata diperbolehkan untuk bermain catur, sepak bola atau bulu tangkis pada malam Jumat atau hari Jumat atau malam Selasa. Jadi beliau suatu saat memanggil pemain-pemain catur yang pernah menjadi juara di pondok pesantren Bata-Bata. Saya termasuk orang yang dipanggil terakhir, karena ketika saya datang sore hari itu, hari Selasa, sudah ada teman yang bermain juara 1, juara 2. Juara 1 dan juara 2 itu bermain melawan satu orang, yaitu Kiai Muhammad Thahir. Anehnya dua-duanya kalah. Kemudian yang kalah itu satunya pindah, juara 1 masih main dan main dengan saya. Saya paham bahwa catur itu butuh fokus. Kalau 1 melawan 2 pasti daya fokusnya akan terkuras. Maka pada waktu itu saya berusaha, dan memang karakter saya dalam bermain adalah bermain cepat. Jadi saya bermain cepat sehingga daya fokus beliau tidak sampai kembali. Ketika berpikir tentang satunya masih belum kembali. Dan kebetulan saya menang. Permainan pertama saya menang, kedua saya menang, ketiga saya menang. Selesailah hari itu. Hari liburan selanjutnya saya dipanggil pagi 1 lawan 1 dan saya menang. Dipanggil kembali pagi di hari libur selanjutnya, saya kembali menang. Sebetulnya tidak menang terus, tapi lebih banyak menang. Baru hari keempat dan seterusnya saya kalah terus. Beliau berkata, saya sudah tahu cara mainmu. Tapi yang asik adalah saat itu beliau banyak bercerita tentang kisah-kisah. Sambil bermain beliau bercerita tentang kisah-kisah beliau mondok. Lalu beliau berkata, suatu saat saya kalau sedang seperti ini termenung mengingat ketika saya di pondok. Yang saya tahu beliau mondok itu di 2 tempat. Pertama adalah di Langitan, di mana sangat terkenal di teman-teman santri karena memang ada yang dari Bata-Bata ikut untuk menemani beliau. Bahwa beliau sangatlah rajin, bahkan 1 tahun beliau hanya makan mie saja untuk mempercepat makan beliau untuk belajar dan mengisi ilmu, terutama dalam ilmu alfiyah pada diri beliau. Alfiyah beliau itu terkenal dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dan semua muradnya, bahkan memahami poin-poin yang dapat dipahami dari ilmu-ilmu furu yang biasa dipakai oleh para ulama. Tentu saja beliau juga senang terhadap fikih, karena beliaulah yang membuka kembali Majelis Kutubud Diniyah atau M2KD di Pondok Pesantren Bata-Bata, yang alhamdulillah sampai sekarang semua pahala yang ada di M2KD insyaallah fi mizani hasanati, dalam timbangan kebaikan yang telah beliau berikan dan catatkan. Karena memang M2KD hidup dan sekarang adalah pemegang sentral untuk kutubiyah di Pondok Pesantren Bata-Bata. Jadi kita tidak pernah ragu tentang mizan hasanati yang kian banyak melimpah ruah kepada beliau dari sekarang sampai selanjutnya, karena termasuk apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tidak bisa dipungkiri dari 2004 sampai sekarang dan seterusnya, ilmu-ilmu yang diperoleh teman-teman dari Abdul Murni itu adalah isyarah dan ditunjuk. Beliau mandalla ala khairin falahu mithlu fa'il. Tapi poinnya adalah
Saya baru sadar bahwa nama saya ada di hati beliau itu ketika saya jadi kepala daerah. Suatu saat beliau datang pas setelah saya dilantik, dan beliau berbincang-bincang di kantor kami, di kantor Blok E pada waktu itu. Yang sangat menarik bagi saya adalah ketika beliau hendak beranjak, beliau berpesan. Pesan ini senantiasa saya ingat. Beliau berpesan, Latif, jadi pemimpin itu harus proporsional. Terkadang harus berada di depan, terkadang juga harus berada di tengah, dan tidak menutup kemungkinan harus berada di belakang pada suatu saat. Jadi hanya batas itu beliau beranjak ke kediaman beliau. Akan tetapi saya sangat-sangat berpikir tentang apa yang telah beliau ucapkan. Walaupun mempraktekannya sangat sulit, tapi saya sangat mengambil terhadap nasihat ini. Terkadang harus berada di depan, memang pemimpin harus betul. Jadi seorang pemimpin harus berpikir, betul-betul berpikir yang paling pas posisi saya sekarang di mana, bagaimana, dan seterusnya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan lain. Cukup di sini dulu cerita saya. Saya kemudian ada beberapa hal tentang ketika saya di Mekah nanti dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.